Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarwono Putra Mandala, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bengkulu, Pokja Kota Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas praktik peradilan pidana, yang mana saya akan menjelaskan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia merupakan rangkaian institusi dan proses hukum yang bekerja untuk menangani tindak pidana mulai dari tingkat penyelidikan hingga eksekusi putusan. Saya juga akan mengingat kembali tugas-tugas praktik yang sudah saya kerjakan dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 selama saya berkuliah di Universitas Terbuka. Semoga lewat video ini bisa memberikan gambaran sederhana bagaimana alur proses peradilan pidana dari awal hingga akhir. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia mencakup beberapa lembaga, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, hingga advokat atau penasihat hukum yang mendampingi tersangka ataupun terdakwa. Semua lembaga ini saling berkaitan dalam satu proses penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Prosesnya dimulai dengan adanya suatu peristiwa pidana atau laporan dari masyarakat yang datang ke kantor polisi yang mengatakan telah terjadi suatu peristiwa pidana. Setelah adanya laporan polisi, maka kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana atau bukan. Dari proses penyelidikan tersebut, jika ditemukannya bukti pemula yang cukup, maka akan naik ke proses penyidikan. Dari proses penyidikan, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau korban, keterangan saksi, keterangan tersangka, ataupun keterangan ahli. Kemudian akan mengumpulkan barang bukti, dan keterangan tersebut akan dituangkan dalam suatu bentuk berita acara pemeriksaan atau BAP. Setelah BAP lengkap, maka kepolisian akan menyerahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan atau ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum akan meneliti apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Jika sudah dinyatakan lengkap, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan. Nah, kemudian dakwaan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Kemudian perkara dilimpahkan ke pihak pengadilan negeri dan mulai masuk ke tahap persidangan. Di persidangan ada beberapa tahap penting, antara lain pembacaan surat dakwaan oleh jaksa. Pihak terdakwa atau penasihat hukum bisa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan. Kemudian hakim menjatuhkan putusan sela apakah eksepsi diterima atau ditolak. Jika perkara tetap dilanjutkan, maka tahap pembuktian yaitu pemeriksaan saksi ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa di depan persidangan. Setelah pembuktian, jaksa membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan pihak terdakwa atau pihak penasihat hukum menyampaikan pembelaan atau pledoi. Selanjutnya, setelah mengembangkan semua fakta di persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan itu bisa berupa bebas dari segala tuntutan atau pidana penjara dalam pidana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua tentang
tugas sesi 1 dan tugas sesi 2. Yang mana tugas sesi 1 membahas tentang surat kuasa. Kemudian tugas sesi 2 membahas tentang BAP atau berita acara pemeriksaan. Yang pertama yaitu surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa kepada pengacara atau penasehat hukum yang mewakili kepentingannya dalam proses penyidikan. Surat kuasa ini memberikan kewenangan kepada advokat atau penasehat hukum untuk salah satunya mendampingi klien saat pemeriksaan, mengajukan keberatan dan pembelaan, mengakses berkas perkara, serta mengajukan upaya hukum. Surat kuasa biasanya dibuat di hadapan notaris atau dibuat sendiri dengan materai dan ditandatangani oleh klien. Ini adalah langkah bagi terdakwa yang ingin didampingi penasehat hukum. Kemudian tugas sesi 2 yaitu membahas tentang BAP atau berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan adalah dokumen resmi yang berisi hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, atau ahli dibuat oleh penyidik kepolisian. Yang mana isi BAP tersebut meliputi identitas yang diperiksa, keterangan atau pengakuan yang diberikan, pertanyaan dan jawaban yang lengkap, tanda tangan penyidik dan yang diperiksa. BAP sangat penting karena menjadi dasar bagi jaksa untuk menyusun dakwaan dan menjadi alat bukti di pengadilan. Tersangka berhak membaca dan meminta salinan BAP. Jika ada ketidaksesuaian, tersangka dapat menolak menandatangani atau catatan keberatan. Kemudian pembelajaran sesi ketiga yaitu membahas tentang dakwaan, yang mana dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan. Dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, uraian perbuatan yang dilakukan, tempat, waktu, ataupun cara, kemudian pasal hukum yang dilanggar. Bentuk dakwaan itu bermacam-macam. Ada dakwaan tunggal atau satu tindak pidana, bentuk dakwaan alternatif, beberapa dakwaan, salah satu yang harus dibuktikan, bentuk dakwaan subsidiar, dakwaan berlapis. Jika dakwaan primer tidak terbukti maka diperiksa dakwaan subsidiar, dan bentuk dakwaan kumulatif. Bentuk dakwaan kumulatif adalah beberapa tindak pidana yang semuanya harus dibuktikan. Dakwaan dibacakan di awal persidangan dan menjadi dasar pemeriksaan perkara. Kemudian eksepsi. Eksepsi adalah keberatan atau tangkisan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan atau prosedur sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Eksepsi dapat berupa eksepsi formil maupun eksepsi material. Kemudian tugas sesi 5 dan sesi 6, yang mana tugas sesi 5 yaitu membahas tentang putusan sela, dan tugas sesi 6 membahas tugas tentang pembuktian. Yang mana di sini tugas sesi 5 membahas tentang putusan sela, yaitu putusan sela adalah keputusan hakim yang menjawab eksepsi atau permasalahan prosedural lainnya yang muncul selama persidangan. Putusan ini bersifat sementara dan tidak mengakhiri pemeriksaan perkara. Isi putusan sela terhadap eksepsi berupa menerima eksepsi atau menolak eksepsi. Putusan sela penting karena menentukan apakah proses persidangan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan atau diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian tugas sesi 6 membahas tentang pembuktian, yang mana pembuktian adalah tahap inti persidangan di mana jaksa harus membuktikan dakwaannya dan terdakwa dapat membantah atau memberikan bukti sebaliknya.
Tahap ini meliputi pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, ataupun pemeriksaan saksi ahli, ataupun pemeriksaan alat bukti menurut KUHP pasal 184, alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian tugas sesi 7 yaitu tuntutan, dan tugas sesi 8 yaitu nota pembelaan, yang mana di sini kita akan membahas tugas sesi 7 yaitu membahas tentang tuntutan, yang mana tuntutan adalah surat atau pernyataan lisan dari jaksa penuntut umum yang berisi pendapat tentang perkara yang sedang diperiksa setelah pembuktian selesai. Tuntutan itu memuat analisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pendapat jaksa bahwa dakwaan terbukti atau tidak, permohonan pidana yang dijatuhkan atau jenis dan lamanya hukuman, kemudian permohonan tentang barang bukti. Kemudian tugas sesi 8 yaitu nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan adalah tanggapan atau bantahan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap tuntutan jaksa. Pembelaan ini berupa analisis terhadap fakta persidangan, bantahan terdakwa, bantahan terhadap terdakwaan dan tuntutan jaksa, alasan-alasan yang meringankan terdakwa, permohonan kepada hakim untuk membacakan, permohonan kepada hakim untuk membebaskan atau meringankan hukuman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.